Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas ekstrim bersyarat lebih dari satu pengali Lagrange. Di bahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ekstrim bersyarat dengan satu pengali Lagrange ya. Jadi hanya ada satu syarat. Nah, untuk di bahasan kali ini kita akan menentukan nilai ekstrim dari suatu fungsi f dengan dua kendala. Yaitu di sini kendalanya adalah G X Y Z sama dengan 0 dan H X Y Z sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya berarti dibentuk suatu fungsi baru yaitu fungsi Lagrange, yaitu fungsi gabungan dari fungsi objektifnya yaitu f, kemudian ditambah dengan pengali Lagrange yang pertama di sini diambilnya lambda dikalikan dengan syarat atau kendala yang pertama yaitu G ditambahkan dengan mu dikalikan dengan syarat yang kedua. Nah, dari persamaan f ini kita akan memperoleh nilai x, y, z dan lambdanya. Kemudian kita akan mendapatkan titik kritis, teman-teman. Nah, dari titik kritis ini kita akan memperoleh nilai maksimum atau harga ekstrimnya, baik itu ekstrim max maupun ekstrim min. Di sini nanti kita juga akan memperoleh nilai lambda dan juga mu-nya. Kalau di bahasan sebelumnya kita menggunakan satu metode ya kemarin ya, satu syarat, maka itu hanya ketemu satu titik kritis, maka itu adalah titik ekstrim yang dimaksud ya. Nah, sedangkan di sini nanti ketika nilai jika titiknya lebih dari satu, maka kita harus membandingkan hasil substitusi titik ke nilai fungsinya. Nah, yang paling besar itu maka disebut sebagai ekstrim max dan yang paling kecil adalah ekstrim minimumnya. Oke, kita ke langkah menentukan nilainya. Jadi yang pertama tadi tentu dibuat dulu fungsi baru, kemudian kita menentukan turunan parsial dari setiap variabelnya, kemudian kita memenuhi syarat ekstrimum, maka setiap turunan parsial disama dengan 0, kita akan memperoleh 5 persamaan. Nah, dari 5 persamaan kemudian kita akan menemukan nilai variabelnya, baik itu x, y, z, lambda, dan mu. Setelah itu kita akan membandingkan nilai fungsi titik kritisnya untuk memperoleh nilai maksimum atau nilai minimumnya. Jadi setelah ketemu titik kritisnya, kemudian disubstitusi lagi ke fungsi objektifnya di sini. Nah, nanti nilai yang paling besar itu adalah nilai maksimum dan nilai yang paling kecil adalah nilai minimumnya. Oke, kita simak contoh soalnya ya. Di sini diketahui suatu fungsi f itu adalah xz ditambah yz bila titik x, y, z terletak pada perpotongan permukaan x kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 2 dan yz sama dengan 2. Oke, di sini berarti kita punya suatu fungsi objektif ya, yaitu ini xz ditambah yz. Kemudian fungsi objektif ini mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu di sini ada x kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 2. Ini adalah fungsi syarat atau kendala yang pertama, dan di sini ada yz sama dengan 2. Ini adalah fungsi yang kedua. Jadi untuk menyelesaikannya berarti kita buat dulu fungsi Lagrange-nya, yaitu gabungan dari ketiga fungsinya. Kita ambil parameternya lambda dan mu ya teman-teman, variabelnya x, y, z. Berarti yang pertama kita masukkan dulu fungsi f-nya, yaitu xz ditambah yz ditambahkan dengan pengali Lagrange yang pertama tadi adalah lambda dikalikan dengan fungsi g-nya di sini. Berarti ada x kuadrat ditambah z kuadrat plus 2 pindah ruas adalah min 2 ya teman-teman. Lalu ditambah lagi dengan pengali Lagrange yang kedua adalah mu dikalikan dengan fungsi kendala yang kedua ada yz plus 2 pindah ruas adalah negatif 2. Ini adalah fungsi baru ya yang terbentuk fungsi Lagrange-nya. Nah, kita akan selanjutnya adalah menentukan turunan parsial dari setiap variabelnya. Berarti dicari terhadap x, y, z, lambda, dan mu. Oke, kita cari yang pertama dulu, turunan parsial terhadap x. Turunan parsial terhadap x berarti kita mencari yang memuat variabel x. Berarti di sini ada xz ini ya teman-teman. xz berarti x diturunkan 1, berarti 1 kali z, berarti hasilnya adalah z. Kemudian dicari lagi yang memuat variabel x. Di sini ini untuk lambda dikalikan yang ada di kurung ini, berarti masing-masing itu dikalikan sama lambda ya teman-teman. Berarti lambda x kuadrat, lambda z kuadrat, dan min 2 lambda. Nah, jadi di sini kita punya ini yang punya variabel x, berarti ada lambda x kuadrat berarti x kuadrat diturunkan 2x, berarti hasilnya adalah 2 lambda x. Ada lagi yang memuat x? Nggak ada ya, berarti selesai. Ini disama dengan kan 0. Ini persamaan pertamanya.
Kemudian untuk yang keduanya, turunan parsial terhadap Y disamadengankan 0. Berarti dicari yang memuat variabel Y. Ada nih, YZ. Y diturunkan 1 kali Z berarti Z. Kemudian ada lagi Y. Ini ya teman-teman, ada ini. Mu YZ min 2 mu ini. Mu YZ. Di sini Y-nya diturunkan 1, berarti mu dan Z-nya konstanta, berarti hasilnya adalah mu Z sama dengan 0. Berarti ketemu persamaan kedua ya teman-teman. Nah, terus turunan parsial terhadap Z sama dengan kan 0 juga. Yang memuat Z, berarti ini ada XZ dan YZ. Berarti masing-masing diturunkan tinggal X dan Y. Kemudian di sini ada Z kuadrat, kalau diturunkan berarti 2Z ya, berarti 2 lambda Z. Kemudian ada lagi ini, mu YZ. Z-nya di sini berarti jadi 1 ya, berarti hasilnya adalah mu Y. Udah ya, habis ya, berarti sama dengan kan 0. Selanjutnya terhadap lambda sama dengan kan 0 juga. Terhadap lambda berarti yang dikalikan dengan lambda kan, berarti di situ adalah fungsi kendala yang pertama, yaitu ada ini ya, x kuadrat ditambah z kuadrat min 2 sama dengan 0. Kemudian untuk yang terakhir adalah turunan terhadap mu disama dengan kan 0, berarti yang memuat mu berarti ini ya, ada yz min 2. YZ min 2. Jadi turunan parsial terhadap lambda itu adalah fungsi kendala yang pertama ya teman-teman, dan turunan parsial terhadap mu berarti adalah kendala yang keduanya. Jadi nggak usah dicari, bisa langsung ditulis di sini. Oke, selanjutnya karena kita sudah mempunyai 5 persamaan di sini teman-teman, nah kita akan mencoba mencari penyelesaiannya. Kita cari nilai x, y, z yang memenuhi. Nah, karena ada 5 variabel, dicari saja mulai dari yang variabelnya paling sederhana. Dicari yang terdiri dari berapa ya? 1 variabel, nggak ada 2 variabel ya. Berarti di sini ada ini. Persamaan kedua ada x dan z dan mu. Jadi di sini bisa kita sederhanakan, z-nya dikeluarin ya. Berarti sini tinggal 1 plus mu sama dengan 0. Jadi masing-masing disama dengan kan 0, berarti z sama dengan 0 dan 1 plus mu-nya sama dengan 0. Berarti ketemu nilai mu-nya adalah negatif 1 ya. Nah, udah kan? Berarti kita ketemu nilai mu sama dengan negatif 1. Nah, di sini untuk nilai z sama dengan 0 itu tidak memenuhi ya teman-teman. Karena ketika kita substitusikan nilainya ke sini, di fungsi objektifnya itu memuat variabel z. Ketika di sini z-nya diganti 0, berarti hasilnya 0, tidak akan ketemu nilai maksimum, nilai ekstrimnya, maksimum atau minimumnya. Udah, berarti dari kelima variabel baru ketemu mu-nya 1. Kemudian kita cari lagi yang sederhana ke persamaan 1 ya. Jadi di sini ada x 2 lambda x. Jadi di sini variabelnya ada 3, z, lambda dan x. Nah, kita cari yang sama, jadi yang memuat variabel yang sama. Jadi di sini ada lambda ya. Nah, di sini ada lambda, kemudian di persamaan 3 itu juga ada lambda. Jadi kita bisa mensubstitusikan nilai persamaan 1 lambdanya itu ke dalam lambda persamaan 3. Jadi di persamaan 1 itu kita ubah nilai lambdanya ke variabel yang lain, berarti ke variabel x dan z. Berarti di sini dapat dituliskan 2 lambda x itu sama dengan min z ya, pindah ruas. Berarti lambdanya itu adalah min z dibagi 2x. Nah, nilai lambda ini kita substitusiin ke persamaan 3 teman-teman. Jadi nilai lambda yang ada di sini diganti sama nilai ini, min z per 2x. Jadi nanti variabelnya dalam x, y, dan z. Berarti di sini x ditambah y ditambah 2 kali min z per 2x ditambah mu-nya tadi sudah ketemu negatif 1 ya teman-teman, dituliskan aja negatif 1 dikalikan y sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah disederhanakan x plus y. Di sini 2 dicoret, kemudian plus kali min berarti min z per x
terus plus min berarti min y sama dengan 0. Nah ini ada plus y min y habis ya, berarti tinggal x min z per x, berarti dapat dikalikan dengan x, biar penyebutnya di sini 1, berarti x kali x. Ini masih ada x z nya ya, lupa tadi z. Berarti di sini z kuadrat ya. Kemudian x kali x berarti x kuadrat. Kemudian di sininya x penyebut di sini dikalikan x berarti habis ya, berarti tinggal z kuadrat sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah x kuadrat sama dengan z kuadrat. Dah, berarti kita ketemu persamaan baru ini ya, x kuadrat sama dengan z kuadrat. Kita cari persamaan yang memuat variabel x dan z. Nah, ternyata di persamaan 4 itu kan variabelnya juga sama kan, x, z. Nah, berarti kita bisa mensubstitusikan salah satu variabelnya dengan x atau dengan z, berarti bebas. Misalnya di sini x-nya kita ganti dengan z atau z-nya diganti x. Pilih yang mana? Coba diselesaikan dalam x ya, berarti z-nya kita ganti x, berarti x kuadrat ditambah z-nya saya ganti x ya, berarti z kuadrat kan sama dengan x kuadrat, berarti x kuadrat min 2 sama dengan 0. Berarti x kuadrat ditambah x kuadrat berarti 2x kuadrat min 2 sama dengan 0, berarti 2x kuadrat sama dengan 2. Berarti ini coret ya teman-teman, berarti tinggal 1, berarti x-nya adalah plus minus 1. Nah, berarti dari sini kita ketemu nilai x-nya plus minus 1. Nah, dari nilai x sama dengan plus minus 1, berarti kita bisa menentukan nilai z-nya juga kan, karena tadi persamaannya adalah x kuadrat sama dengan z kuadrat. Berarti ini dikembaliin lagi ke sini. Berarti nanti diperoleh nilai z-nya juga akan plus minus 1, karena di sini sama-sama x kuadrat sama dengan z kuadrat. Gitu ya. Berarti sudah ketemu nilai x, z, dan nilai mu ya. Selanjutnya yang belum ketemu berarti nilai ini kan teman-teman y. Di persamaan 5 itu kita bisa mencari nilai y-nya. Berarti ini dipindah ruas, yz sama dengan 2. Berarti y-nya yang dicari kan y kan, berarti 2 per z. Nah, udah kan, berarti bisa nyari nilai z. Nah, kemudian kita buat ini ya kemungkinan titik yang dapat diperoleh. Kita punya nilai x-nya tadi adalah plus minus 1, kemudian ada nilai y, z, lambda, dan mu. Nah, teman-teman di sini perhatikan bahwa nilai x-nya tadi adalah plus minus 1 ya. Jadi di situ nanti kemungkinannya akan sama nilainya dengan nilai z, atau di situ nanti berbeda tanda. Karena di sini dari persamaan ini x kuadrat sama dengan z kuadrat. Saya tuliskan di sini ya. X kuadrat min z kuadrat sama dengan 0, itu kan kalau difaktorkan bisa x plus z dan x min z kan. Berarti hasilnya kan bisa x sama dengan min z atau x itu sama dengan z. Berarti antara x dan z itu kemungkinannya sama tanda. Berarti ini sama tanda atau beda tanda. Berarti ketika di sini x-nya 1, berarti z-nya kemungkinannya juga bisa 1 kan, sama tanda. Kemudian kalau di sininya 1, di sini min 1 itu beda tanda. Kemudian di sini kalau di sini negatif 1, berarti di sini nanti juga bisa 1 kan. Kemudian di sini negatif 1, di sini juga negatif 1. Jadi kombinasinya kayak ini, berarti bisa sama-sama positif atau sama-sama negatif, terus beda tanda yang 1 plus yang 1 min, seperti itu. Susunannya bisa bebas seperti ini. Kemudian kita tentukan nilai y-nya. Y-nya adalah 2 per z ya teman-teman. Tinggal dimasukin aja ke sini kan. Berarti 2 per 1 berarti 2. 2 per negatif 1 negatif 2. 2 per 1 2. Kemudian 2 per negatif 1 negatif 2. Nah selanjutnya nyari lambda. Lambda tadi ini ya, itu adalah min z per 2x. Lambdanya adalah z
Z per 2X ya. Berarti di situ nanti kita bisa menentukan nilainya. Yang pertama tinggal disubstitusikan aja. Berarti Z yang pertama 1, berarti min 1 per 2 berarti min setengah kan teman-teman. Kemudian yang kedua, Z-nya negatif 1, negatif berarti positif, 1 per 2 berarti setengah. Kemudian di sini 1. Negatif 1 dibagi 2 kali negatif 1 berarti setengah. Kemudian yang ketiga adalah negatif berarti positif, 1 per 2 kali min 1 berarti min setengah. Nah, untuk nilai mu-nya itu kan sama semua kan, berarti ini min 1 semua. Min 1 semua. Ya, selesai kan? Ini berarti kita ketemu 4 titik ya. Nah, dari 4 titik ini kemudian kita selidiki manakah yang menjadi titik ekstrem max dan ekstrem min dengan substitusi ke fungsi objektifnya yang atas tadi ini. Berarti di sini tinggal dimasukin aja nilainya. Berarti F itu adalah XZ plus YZ. Nah, teman-teman masukin ke sini. Berarti X kali Z ya, berarti 1 kan, 1 ditambah YZ, berarti 2. Berarti babsina berapa? 3, kayak gitu. Terus ini 1 dikalikan negatif 1 berarti negatif 1, YZ, berarti negatif 2 dikalikan negatif 1 berarti 2. Negatif, benar ya? XZ. Berarti 1 negatif 1 ditambah, ya benar, berarti 1. Kemudian negatif 2 dikalikan negatif 1 kali 1 berarti negatif 1. Kemudian 2 kali 1 berarti 2. Berarti 1 ya. Kemudian negatif 1 kali negatif 1 berarti 1. Kemudian YZ. Negatif 2 dikalikan negatif 1 berarti 2. Berarti hasilnya 3. Jadi di sini nilai maksimumnya itu pada 3 dan nilai minimumnya berarti pada negatif 1. Jadi untuk fungsi fx, y, z untuk xz sama dan plus yz itu mempunyai, jadi di sini kesimpulannya f yang merupakan fungsi xz plus yz itu mempunyai nilai max itu adalah 3 dan nilai minimumnya adalah 1.